Pernahkah kamu menerima telepon dari seseorang yang sudah lama meninggal? Aku, seorang pria biasa, mulai merasakan teror ini setiap malam. Awalnya, aku mengira itu hanya kebetulan. Suara yang terdengar di telepon sangat familiar. Namun aku tahu dengan pasti bahwa orang yang menelponku sudah tiada. Setiap malam, suara itu semakin mengganggu. Dan setiap kali aku mengangkat telepon, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan sedang mengintai. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya imajinasiku? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang mencoba menghubungiku melalui telepon itu? Sebelum kita lanjutkan ceritanya, aku ingin tahu pendapat kalian. Pernahkah kamu mendapat panggilan telepon yang aneh? Atau mungkin kamu pernah ditelepon orang yang sudah meninggal? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah. Bagikan ceritamu. Like video ini jika kamu merasa ketegangan dalam cerita ini. Dan subscribe untuk cerita horor lainnya. Segalanya dimulai beberapa minggu lalu. Aku sedang duduk di ruang tamu rumahku yang sepi setelah bekerja sepanjang hari. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, dengan hanya suara dentingan jam dinding yang mengisi kesunyian. Telepon rumah tiba-tiba berdering. Aku mengangkatnya tanpa banyak berpikir. Di ujung telepon, aku mendengar suara seorang pria yang sangat familiar. "Sudah lama kita tidak berbicara," kata suara itu. Aku merasa ada yang aneh, namun tidak bisa menempatkannya. Suara itu terdengar seperti suara sahabatku, Arman, seseorang yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Aku terdiam. Bagaimana mungkin suara Arman bisa terdengar begitu jelas? Aku tahu pasti bahwa dia telah meninggal dalam kecelakaan tragis. Aku bahkan hadir di pemakamannya. Arman, aku berusaha untuk tetap tenang, tetapi suaraku terdengar gemetar. Namun, tidak ada jawaban lagi dari telepon itu. Hanya suara bisikan samar yang membuat tubuhku merinding. Aku menutup telepon dengan cepat, merasa semakin cemas. Namun, malam itu hanyalah permulaan dari teror yang lebih besar. Malam berikutnya, telepon itu kembali berdering. Aku merasa ada ketegangan yang mencekam di dalam dada. Dengan rasa cemas, aku mengangkat telepon itu lagi. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Kamu tidak sendirian di rumah ini," suara itu berkata. Aku bisa merasakan getaran dalam suaranya. Seperti ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang berusaha menyampaikan pesan. Aku hampir bisa memastikan bahwa itu adalah suara Arman. Meskipun aku tahu itu tidak mungkin. Aku mencoba untuk berbicara, bertanya siapa yang meneleponku. Tetapi telepon itu terputus begitu saja. Aku merasa bingung dan ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Arman atau siapapun itu bisa menghubungiku melalui telepon? Semakin lama, telepon itu mulai berulang. Setiap malam, suara itu terus menggangguku. Dan setiap kali aku mengangkat telepon, suara itu memberikan petunjuk-petunjuk yang lebih mengerikan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di rumahku. Setiap telepon yang masuk tidak hanya membawa suara yang semakin mengerikan, tetapi juga petunjuk-petunjuk yang mulai mengarah pada kejadian-kejadian aneh di rumahku. Suara itu mulai memberi aku gambaran yang sangat detail tentang benda-benda yang bergerak sendiri di rumah, tentang langkah kaki yang terdengar di lantai yang kosong, dan bahkan tentang pintu yang terkunci dari dalam. Sekarang kamu akan melihatnya. Suara itu berkata pada suatu malam,
Dengan nada yang sangat tenang, aku merasa tubuhku kaku, seolah ada sesuatu yang mengendalikan langkahku. Tanpa bisa menghindar, aku berdiri dan berjalan menuju kamar bawah tanah, tempat yang selalu kukunci dengan hati-hati. Ketika aku membuka pintu kamar bawah tanah itu, aku merasa ada hawa dingin yang menyelimuti tubuhku. Di sudut ruangan, aku melihat bayangan samar yang bergerak perlahan, seperti sosok yang tak bisa dilihat dengan jelas. Namun, aku bisa merasakan kehadirannya. Aku merasakan tubuhku lemas, dan aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Pagi harinya, aku merasa sangat tertekan. Setiap malam, teror yang terjadi semakin nyata. Setiap kali aku terbangun di tengah malam, telepon itu selalu berdering dengan suara yang semakin menakutkan. Dan setiap kali aku mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi, aku mulai menemukan lebih banyak petunjuk yang semakin mengguncang diriku. Sebuah foto lama yang terjatuh dari rak menunjukkan gambar Arman bersamaku dan teman-teman lain. Tetapi ada sesuatu yang sangat aneh di latar belakang foto itu. Ada sebuah sosok bayangan yang tidak bisa dijelaskan, berdiri di dekat pintu. Itu adalah wajah yang sangat kabur, tetapi aku bisa merasakannya. Itu adalah sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Aku mulai menyadari bahwa suara di telepon itu mungkin bukan Arman, tetapi sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang terperangkap di dalam rumah ini, mencoba untuk berkomunikasi denganku melalui telepon yang mengerikan. Akhirnya, aku memutuskan untuk berhenti menjawab telepon itu. Namun, suara-suara itu semakin keras, semakin mengganggu, seolah-olah sesuatu yang sangat kuat berusaha memaksaku untuk mendengarkannya. Suara itu mulai menyuruhku untuk pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Dan saat aku mengikuti instruksi itu, aku menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah ruangan tersembunyi di bawah lantai rumah. Di dalam ruangan itu, ada sebuah buku tua yang tampaknya sudah sangat lama. Buku itu menceritakan kisah tentang keluarga yang pernah tinggal di rumah ini dan bagaimana mereka tewas tragis dalam kecelakaan yang sangat mengerikan. Dan ketika aku membuka halaman-halaman terakhir buku itu, aku menemukan bahwa suara yang menghubungiku melalui telepon bukan hanya suara roh yang terperangkap, tetapi suara dari masa lalu yang ingin mengungkapkan kebenaran yang mengerikan tentang apa yang terjadi di rumah ini. Telepon itu bukan hanya alat komunikasi. Ia adalah jendela menuju dunia yang lebih gelap. Dan aku akhirnya mengerti bahwa aku terperangkap di dalamnya.